Baik, selamat hari Sabat bagi kita semua. Baik tangan kita, karena sekarang kita sudah nggak bisa melihat wajah dan senyuman, ya. Dan kita harus beradaptasi dengan hal ini. Jadi di setiap acara-acara kebaktian ataupun acara-acara di dalam gereja ini, kita nggak bisa lagi lihat senyuman, karena yang dilihat hanyalah mata. Semua sudah sudah tertutup, ya. Namun inilah protokol kesehatan yang perlu kita ikuti. Ketika masuk di gereja ini bisa cuci tangan, kemudian samping bersedia cuci tangan, lalu kemudian di dalam gereja ada hand sanitizer, kita sudah taruh di beberapa titik, saudara bisa gunakan. Lalu duduk pun harus apa? Ya, ada jaraknya satu bangku 2 orang. Ada jaraknya, dan acara kebaktian kita pun singkat, ya. Saudara lihat tadi, satu orang saja yang mengambil bagian. Bahkan setiap hari Sabat nanti hanya mungkin ya 3 atau ya 2 sampai 3 orang. Pembawa acaranya mungkin berganti, pokok banyak, pemberi materinya mungkin akan berganti, tetapi cuma di seputaran 2 sampai 3 orang supaya tidak banyak yang pegang mic ini. Dan mic kita pun sudah pakai kertas seperti ini, sekali pakai kita buang. Jadi ada beberapa penyesuaian yang perlu kita lakukan, dan kebetulan hari Sabat ini kita mencoba. Ini namanya mencoba, ya, mencoba menyesuaikan. Jadi kita ini bersyukur pada Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang punya akal budi, dan kita punya satu hal yang penting, yaitu kita gampang menyesuaikan diri. Jadi kita sebagai manusia memang diciptakan Tuhan untuk bisa menyesuaikan diri dengan berbagai-bagai keadaan yang ada, dan kita mampu untuk menyesuaikan apa? Menyesuaikan diri. Jadi ketika ada hal seperti ini, kita pelan-pelan kita akan menyesuaikan diri ke satu konsep tata cara peribadatan yang berbeda dari yang dulu, ya. Dulu kita pulang jabat tangan, cipika-cipiki, ada potluck. Sekarang sementara itu ditiadakan. Jadi mudah-mudahan ini memberikan rasa nyaman. Semakin cepat kita menyesuaikan diri, semakin nyaman kita, ya. Semakin cepat kita menyesuaikan diri dengan keadaan ini, semakin nyaman. Baik, hari Sabat ini kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat yang keberapa? Ada yang sudah belum dapat pelajaran sekolah Sabat? Saya kira semua sudah, ya, sudah semua. Ada di sini kalau ada yang belum. Bapak Ibu sudah? Ada di sini. Kita sudah tiba pada pelajaran ke berapa? Pelajaran ke-2. Apa judul pelajaran sekolah Sabat kita? Kesaksian yang bersita, menyenangkan, kuasa kesaksian pribadi. Jadi ini kita akan bicara tentang kesaksian, ya. Kesaksian dari kita, ya. Dari kita yang akan kita bagikan kepada orang lain. Dan kesaksian ini harus kesaksian yang menyenangkan, ya. Dan kesaksian ini harus bersumber dari diri kita, lalu kita bagikan kepada orang lain. Ayat hafalannya Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Hafal? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kisah Rasul 4 ayat 20. Ya, di sini menggambarkan bagaimana katanya disampaikan bahwa tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Jadi ini adalah satu konsep bagaimana seseorang punya kerinduan untuk menyampaikan kabar sukacita dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau bicara kesaksian pribadi itu memang yang paling efektif ketika kita dalam konsep penginjilan. Ketika kita mau membagikan kebenaran itu, Injil itu kepada orang lain, lalu kemudian kita masuk lewat menyampaikan kesaksian kita, pengalaman kita pribadi, pertobatan kita, itu betul-betul sangat berkuasa.
kesaksian itu tidak bisa dibantah oleh orang lain. Kesaksian itu kesaksian pengalaman saya yang alami, saya sampaikan, dan itu tidak bisa ditentang oleh siapapun. Karena yang mengalaminya adalah saya, yang melakoninya itu adalah apa? Saya. Nah, oleh karena itu kesaksian ini menjadi sangat apa? Sangat penting. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana cara kita mau bersaksi? Ada orang bilang, saya nggak pintar ngomong. Ada juga yang bilang, saya mau mulai dari mana untuk bersaksi? Nah, kita akan lihat lewat pelajaran sekolah Sabat ini ada 4 contoh. Ada 4 contoh bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kisah-kisah di dalam Alkitab, ketika mereka membagikan apa? Membagikan kesaksian. Yang pertama, kita akan belajar dari 2 orang yang kerasukan di wilayah Dekapolis. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara penyampaian kesaksian dari Maria dan teman-teman wanitanya. Dari sudut pandang wanita. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana penyampaian kesaksian dari murid-murid Yesus. Dalam hal ini Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang terakhir kita akan coba lihat bagaimana penyampaian kesaksian dari rasul yang besar di dalam Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Mari kita lihat bagaimana metode atau cara penyampaian kesaksian dari beberapa peristiwa di dalam Alkitab yang melibatkan beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama ini tercatat di dalam Markus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Markus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Mereka datang kepada Yesus melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi dan atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Ini adalah satu kisah yang terjadi di tempat bernama Gerasa. Ketika Yesus tiba di tempat itu, dia dihadang oleh 2 orang yang kerasukan apa? Setan. Lalu kemudian Yesus mengadakan komunikasi dengan setan yang merasuki akan kedua orang ini. Lalu terungkaplah bahwa setan-setan ini adalah setan yang bernama legion. Artinya ini jumlah setan sangat banyak. Lalu Yesus bilang kepada setan, oke, kamu harus keluar dari tubuh orang ini, keluar dari tubuh orang ini. Kamu mau kemana? Lalu di situ katanya ada apa? Babi-babi. Lalu diizinkan Tuhan, lalu setan-setan ini pindah ke mana? Babi. Nah, bagaimana kalau babi kerasukan setan? Di Gerasa itu terjadi. Sehingga ketika babi kerasukan setan, diceritakan di sini rupanya babi-babi itu kemudian apa? Keluarlah memasuki babi-babi itu, dan kawanan babi-babi itu kurang lebih 2000 jumlahnya terjun ke tepi jurang di dalam danau, mati lemas di sana. Jadi orang yang kerasukan setan, binatang yang kerasukan setan berujung kepada apa? Kematian. Nah, disinilah kemudian, kalau tadi kan cerita agak seram, tapi bukan itu maksud daripada pelajaran ini. Maksudnya adalah setelah 2 orang ini kemudian sadar, dibebaskan oleh Tuhan dari kerasukan setan, apa yang terjadi dengan mereka? Disebutkan di sini, mari buka Alkitab. Ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang yang kerasukan setan ini kemudian mereka pergi ke kampungnya. Kampungnya ini satu wilayah yang nama wilayah itu adalah Dekapolis.
Dekapolis itu artinya adalah 10 kota. Ya, wilayah itu, jadi wilayah itu ada 10 kota-kota kecil. Deka itu kan 10. Ya. Jadi bayangkan orang yang melakukan setan itu, mereka memberitakan Injil. Apa yang mereka sampaikan? Pengalaman mereka. Saya kerasukan setan, saya dibebaskan oleh Yesus, ya. Dan setan-setan itu bernama legion, mereka masuk ke babi-babi. Babi-babi itu kemudian mati, lemas karena terjun ke jurang. Dan sekarang kami ini dalam kondisi apa? Sehat. Ketika orang-orang yang ada di Dekapolis, kota-kota kecil yang ada 10 itu, mereka melihat akan hal itu, mereka kemudian akan menjadi percaya. Kenapa? Mereka mendengar kesaksian langsung, mujizat, kesembuhan, kelepasan dari setan terjadi kepada 2 orang, ya, kepada orang yang ada di mana? Di Gerasa, ya, kepada orang yang di Gerasa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, cerita tentang Maria dan teman-temannya, ya, yang catat di dalam Matius 28 ayat 5 dan 6. Disebutkan di sana, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Jadi pada hari Minggu pagi, murid-murid Yesus yang berjenis kelamin wanita, ya, perempuan-perempuan ini, mereka datang kepada kubur di mana Yesus harusnya ada di sana. Tapi kemudian mereka menemukan bahwa Yesus tidak ada di dalam tempat. Di saat mereka mengalami keraguan-raguan, surga datang menolong mereka lewat dikirimkannya seorang malaikat yang kemudian menyampaikan informasi penting kepada mereka, bahwa disampaikan kepada mereka, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kalimat yang terakhir, ia telah bangkit. Kalimat itu kemudian dibawa oleh wanita-wanita itu, lalu disampaikan kepada murid-murid yang apa? Yang lain. Nah, murid-murid yang lain itu percaya atau tidak? Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ya. Ketika kita menyampaikan kabar sukacita, walaupun itu pengalaman kita secara pribadi, jangan harap semua orang mau apa? Percaya. Sedangkan murid-murid Yesus saja yang hidup bersama-sama dengan Yesus tidak percaya, apalagi kita. Tapi peristiwa ini ditulis supaya kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Kita lihat di sini 2 hal untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah bagaimana kalau Tuhan mau gunakan kita, terutama kaum wanita, sebagai alat Tuhan dalam menyampaikan Injil kebenaran. Ya. Tuhan menggunakan para wanita ini. Mulut, pikiran diurapi bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan Injil kebenaran. Biarkan Injil itu yang digosipkan. Biarkan pengalaman hidup kita yang digosipkan, ya. Biarkan Injil ini yang menguasai para wanita untuk menyampaikan kebenaran, pengalaman hidup yang disampaikan kepada orang lain. Tapi jangan lupa, ketika kita menyampaikan, tetap ada orang yang percaya. Dan itu terjadi di murid-murid Yesus. Tetapi yang perlu diingat, jangan ini menyurutkan semangat kita untuk tetap kita membagikan kesaksian kita kepada orang lain. Yang ketiga, pengalaman dari murid-murid Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus di bawah pimpinan Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka mulai berkhotbah. Apa yang mereka khotbahkan? Ya, kisah-kisah tentang kebersamaan mereka dengan Yesus. Karena mereka ini adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Jadi ketika mereka menyampaikan khotbah, kesaksian mereka, orang-orang percaya. Tetapi ada sedikit
persoalan daripada orang. Yaitu setelah mereka dengar ini pekabaran ini, mereka kemudian mulai melihat-lihat figur dari yang membawakan pekabaran ini. Figurnya siapa? Petrus. Ya ini kan dulu yang di Danau Galilea, ini kan nelayan ini ya. Ini orang ini kan nggak sekolah ini kan. Ya, kok sudah pintar begini? Dari mana ini? Mulai ada apa? Keraguan-keraguan tentang personal daripada figur daripada orang-orang yang dijadikan alat Tuhan. Padahal di dalam konsep Alkitab disampaikan, kita belajar dari pengalaman ini, Tuhan tidak memandang latar belakang saudara, pendidikan saudara, dari mana saudara berasal, pekerjaan saudara, bahkan pekerjaan yang paling hina sekalipun, kalau Tuhan mau pakai, maka Tuhan bisa gunakan saudara untuk menjadi alat Tuhan yang begitu amat. Petrus, Yohanes, Yakobus ketika berkhotbah, gereja perjanjian lama katanya apa? Meledak pertumbuhan gereja. Disebutkan di sini ada 3.000 orang dibaptiskan pada hari raya Pentakosta. Kisah 2 ayat 41. 3.000 ya. Sahabat lalu ada yang dibaptiskan juga cuma apa? 1 ya. 1 pun enggak apa? Cuma 1 pun, cuma 1. Kalau ada berawat ya, kalau 1 tapi kalau dia nama marganya Pasar Ibu, ya 1 jadi 1000. Tapi ini 1 ya. 1 saja. Bagaimana dengan 3.000 Pak? Bagaimana dengan 3.000? Betapa luar biasanya kesaksian ketika itu disampaikan oleh beberapa orang menurut Yesus. Hasilnya 3.000. Bukankah ini satu hal yang menakjubkan ya? Ketika kita semua mau bersaksi menjadi saksi, maka ada banyak jiwa-jiwa yang boleh kita menangkan kepada apa? Kepada Tuhan. Kemudian yang keempat yang terakhir adalah kisah dari Rasul Paulus. Ada 2 hal yang dicatat di dalam kisah para Rasul 26. Yang pertama adalah bagaimana Rasul Paulus menceritakan dia punya pertobatan. Pertobatannya terjadi di mana? Dalam perjalanan ke Damaskus. Dalam perjalanan ke sana dia mengalami satu peristiwa di mana dia dipanggil oleh Tuhan lewat cahaya yang betul sangat menyilaukan dan bahkan kemudian merusak penglihatan matanya. Dan di sanalah dia ada komunikasi dengan Tuhan. Lalu kemudian dia terpanggil untuk apa? Menjadi rasul. Seseorang yang tadinya adalah seorang penjahat, yang tugasnya justru memburu orang-orang Kristen, tetapi lewat peristiwa perjalanan di Damaskus ini dia berubah menjadi apa? Penginjil. Kalau kita yang baca cerita ini di zaman sekarang ini biasa-biasa saja seperti ini. Tapi di waktu itu ada perjuangan berat bagi orang Kristen dan bagi Rasul Paulus sendiri. Tidak mudah untuk percaya orang yang kita dengar, kita lihat dia ingin memburu orang Kristen. Lalu sekarang tiba-tiba dia jadi apa? Baik, nggak mudah saudara kalian ya. Nggak mudah. Bagi Rasul Paulus sendiri pun nggak mudah. Dia tadinya ini, dia sekarang sedang melabelkan dirinya sebagai rasul untuk menghilangkan masa lalunya sebagai pemburu orang Kristen juga tidak apa? Tidak mudah. Ada pergumulan tersendiri. Tetapi pengalaman Rasul Paulus ini ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika seseorang mau bertobat, maka Tuhan panggil dia. Seringkali kita nggak tahu bagaimana caranya dia dipanggil untuk bertobat. Mungkin kita lihat kehidupannya ini kok begini, kejahatan yang juga. Tetapi jangan menghakimi. Ada waktunya Tuhan apa? Panggil dia. Tuhan tegur dia dan dia kemudian apa? Bertobat. Dan kalau kita mengalami peristiwa seperti itu, jangan kita mengadakan perasaan kepada apa? Kepada orang itu. Bagaimana dia sudah bertobat, terima saja. Nanti waktu yang akan apa? Waktu yang akan kemudian membuktikan akan apa
yang menjadi pertobatannya, ya bukti-bukti apa? Bukti-bukti pertobatan. Dan pengalaman ini kemudian dia saksikan, dia ceritakan Rasul Paulus di mana-mana, di penjara, di mana-mana dia ceritakan, termasuk ketika berhadapan dengan pembesar yang namanya adalah apa? Agripa. Ya. Seorang pembesar yang namanya Agripa, penguasa. Ya. Di hadapan Agripa, Rasul Paulus harus menyampaikan kesaksian. Latar belakang Agripa ini disebutkan pada Rasul sahabat adalah bukan hanya seorang penguasa, tapi dia adalah seorang yang sinis, dia adalah seorang yang skeptis, dia seorang yang keras, dia acuh tak acuh. Ya. Ada banyak hal yang negatif daripada Agripa. Tetapi Paulus ketika dia berbicara, dia mengambil hati daripada Agripa karena tuntunan Roh Kudus, lalu dia menyampaikan kelemah lembutan hatinya kepada Agripa. Jadi dia menyampaikan perkabaran itu dengan apa? Dengan lemah lembut, tidak dengan kasar, tidak dengan sombong, tapi dia menyampaikan perkabaran itu dengan apa? Penuh kelembutan dan kerendahan hati, sehingga raja yang hatinya keras bisa kemudian membuka diri. Jadi ini pelajaran juga bagi kita ketika kita menyampaikan firman, ketika kita menyampaikan kesaksian, maka itu harus disampaikan dengan nada yang apa? Yang lemah. Sehingga itulah yang membuka pintu hati apa? Membuka pintu hati orang untuk menerima kebenaran. Jadi ini adalah 4 pengalaman daripada tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka menyampaikan apa? Kesaksian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil saat ini dari pengalaman-pengalaman ini? Kesaksian yang menyenangkan, kuasa kesaksian pribadi. Bagi saya, sederhana saja, apapun latar belakang kehidupan saudara, apapun pekerjaan saudara, tua, muda, sebaya, sampaikan pengalaman-pengalaman iman kita bersama Yesus di mana saja kita berada. Sampaikan. Semoga itu bisa paling tidak menguatkan orang lain. Ya. Kenapa orang-orang tua suka memberikan nasihat? Karena sudah banyak pengalaman mereka. Sudah banyak pengalaman mereka sampai. Sebagai anak muda, gali pengalaman sebanyak mungkin, lalu belajar juga menyampaikan pengalaman-pengalaman dengan satu tujuan untuk menguatkan orang itu, untuk mengarahkan dia kepada Yesus, dan pada satu waktu kelak dia boleh dimenangkan kepada Dia. Demikianlah pelajaran sahabat kita sepanjang minggu ini, dan mari kita belajar pelajaran kita untuk minggu yang akan datang, melihat orang melalui penglihatan Yesus. Itu judul pelajaran kita minggu yang akan datang. Kita belajar sama-sama di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, sehingga itu boleh jadi berkat untuk kehidupan kita. Oke, silakan ada tambahan. Yang menarik di sini adalah kedua wanita ini menyampaikan perkabaran kesaksian. Kalau di sini yang saya ada kesimpulan bahwa kalau kita menyampaikan perkabaran, kita menyampaikan kesaksian tidak sesuai dipaksa. Kita sudah sampaikan, tapi tidak perlu dipaksakan. Itu aja yang pertama. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada tambahan? Ready? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.